Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur mari selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak terhingga. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu mensyukurinya secara optimal dengan meningkatkan amal soleh, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada panutan dan teladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, serta kaum muslimin muslimat yang masih konsisten, komitmen, istiqamah dalam menegakkan dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita nanti akan memperoleh syafaatnya di hari akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, afdhalus shadaqah shadaqatu Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Karena itulah Rasul teladan kita memberikan contoh. Di luar Ramadan beliau sudah sangat dermawan. Begitu memasuki Ramadan, dermawannya lebih dari bulan-bulan yang lainnya. Karena itulah sebagai umatnya mari kita menteladani beliau, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Apalagi makna sodakoh itu lebih luas, gitu ya. Suka bertanya, apa sih kok ada istilah zakat, infak, sodakoh gitu ya. Perbedaannya di mana? Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sodakoh ini sebagai payungnya, ya. Jadi istilah sodakoh, innamas sodaqatu lil fuqara wal masakin, surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, orang miskin, sampai akhir ayat untuk 8 golongan. Dan kemudian pemberian kepada wanita yang mau dinikahi pun dengan istilah, ya, sedekah pula. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah, ya, ada kata-kata sedekah juga di situ. Nah, jadi sedekah itu kalau dibedakan dengan tadi yang disebutkan infak, zakat dan seterusnya, maka sedekah ini sebagai payungnya. Sebagai payungnya, ya. Nah, para ulama kemudian membagi sedekah itu ada 2 macam. Ada sedekah dengan materi, ada sedekah yang bukan materi, materi dan non materi. Nah, sedekah yang non materi, yang tidak dalam bentuk benda, tidak dalam bentuk barang, tidak dalam bentuk uang, itu contohnya banyak. Ya, Rasulullah katakan tabassumuka liwajhi akhika shadaqah.
Senyummu kepada saudaramu itu juga mengandung sedekah. Jadi bapak ibu pulang keluar dari rumahnya, bertemu dengan tetangga kanan kirinya atau bertemu dengan temannya, untaikan senyum, diawali dengan salam kemudian senyum, wah itu masya Allah sudah bersedekah di pagi hari. Sebaliknya bertemu dengan saudaranya, temannya bermukanya muka cemberut, manyut ya, manyun ya, kayak dompet tanggung bulan. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menuai pahala tapi juga sebaliknya memberikan atau membawa masalah. Minimal orang yang diperlakukan dengan wajah yang seperti itu ya, yang cemberut tadi ya, pasti akan komentar. Ada komentarnya yang sewot ya. Ada juga komentarnya doain, mudah-mudahan dia dalam kondisi baik-baik saja. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk contoh selain senyum ya, kasih nasihat. Nah, kasih nasihat ke anak ya, ke saudara, family, itu juga bagian dari sedekah. Bahkan imatatul adza 'anit thariq ya, menyingkirkan duri di jalan, itu bagian dari buah keimanan dan juga itu mengandung sedekah. Yang semisal duri juga ya, ada kulit pisang ya, atau kemudian juga selokan yang penuh dengan sampah-sampah kemudian disingkirkan. Makanya yang hobi kerja bakti juga masya Allah ini ya. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari sedekah. Termasuk di dalamnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu bagian dari sedekah. Tapi sedekah yang tidak dalam bentuk materi. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedekah dalam bentuk materi nanti dibagi dua. Ada sedekah yang wajib dan sedekah yang sunnah. Yang wajib itulah yang namanya zakat ya. Dan zakat nanti ada dua, ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah ya, zakat fitri. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, zakat mal tentunya adalah zakat yang dikeluarkan dari ya, hasil entah itu perniagaan, entah itu profesi, entah yang lain-lainnya. Walaupun untuk profesi para ulama berbeda pendapat. Ya, tidak ada zakat profesi. Nah, berarti enak bener dong. Ya, para pejabat dan seterusnya kan profesi itu duitnya banyak, nggak ada zakat. Nah, ketika tidak ada zakat, maka disitulah ditekankan melakukan infak. Ya, namanya infak. Jadi ini perbedaannya di situ. Ada yang kemudian profesi itu tidak ada zakatnya karena zaman Nabi tidak ada. Zaman Nabi itu adanya ya perdagangan, gitu ya. Kemudian emas, perak, ya. Ya terus ya kemudian peternakan, ya. Kemudian perkebunan. Nah, itu yang ada begitu. Nah, tetapi untuk profesi belum ditemukan karena profesi satu usaha ataupun pekerjaan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Disitulah kemudian para tentara kemudian digaji oleh sumber dana yang namanya Baitul Mal. Ya, jadi belum ada, karena itulah kemudian muncul polemik hukumnya. Namun demikian ketika tidak mengakui adanya zakat profesi, tetapi di sana tetap wajib berinfak namanya. Nah, zakat mal ya tadi harus dikeluarkan apabila sudah memenuhi ketentuan. Nah, ini yang para pebisnis ya. Ada yang punya pedagang kelontongan sembako, mulai berhitung tuh, mulai berhitung. Yang ada juga siapa ya teman-teman kita, bikin besi ada juga ini kan ya, las dan yang lain-lainnya juga itu mulai dihitung ya. Kemudian yang punya kebun sawah ya, kalau itu ya nanti ada ketentuannya pula nisabnya. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian tidak mencapai nisab, tidak mencapai ketentuan, maka
bukan berarti kemudian sedekah itu enggak dikeluarkan, tetap dikeluarkan. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bagian daripada zakat mal itu adalah berniaga, ya, berniaga. Nah, ketentuannya ada 3. Kalau ditanya saya itu sudah wajib zakat atau belum, ya, yang pertama adalah sudahkah dia mencapai nisab. Nisab itu adalah batas minimal zakat, uang atau harta yang wajib dizakati. Ya, para ulama merumuskan di sana nisabnya harta yang wajib dizakati itu sekitar 93 gram emas. Nah, sekarang hitung aja, 93 gram emas itu 1 gramnya berapa? Katakanlah kalau 1000, ya, 1 gramnya sekarang 1000, sejuta ngomongnya. 1 gramnya 1 juta. Kali 93 berarti berapa? Nah, berarti 93 juta. Kalau dikalkulasi penghasilan selama 1 tahun itu sampai 93 gram emas atau 93 juta, maka disitulah sudah wajib mengeluarkan zakat. Ya, maka mulai berhitung nih, Pak Anang mulai berhitung, ya kan? Nah, siapa lagi yang punya usaha semuanya, mulai dihitung tuh. Nah, ternyata sampai 1 tahun itu nggak nyampe 93, sampainya hanya 90 juta. Ya itu ya. Nah, pertanyaannya wajib zakat nggak? Kalau secara hukum tidak wajib zakat. Kenapa? Belum sampai nisabnya. Ya. Namun bukan bebas. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabatnya itu jauh lebih besar infaknya dibandingkan zakatnya. Ingat kan ketika lelang itu, seluruh hartaku untuk Islam, itu Abu Bakar. Separuh hartaku untuk Islam. Wah, sampai seperti itu sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kemudian ini nggak nyampe, belum nyampe wajib zakat, ya bebas, enggak. Tetap infak ditekankan untuk dilakukan. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persyaratan yang kedua adalah telah sampai haul. Kalau orang bisnis, ya, Allah Maha kasih sayang, tidak setiap bulan atau setiap hasil kemudian langsung wajib zakat, enggak. Biasanya orang bisnis mengalami fluktuatif, kadang berpenghasilan, kadang enggak, kadang untung, kadang buntung. Nah, maka ditunggu waktu 1 tahun. Ya, supaya bisa bergerak, ya, bisa mengembangkan hartanya dengan baik, ya, makanya ditunggu waktu 1 tahun. Nah, kalau belum nyampe 1 tahun, maka belum ada kewajiban yang namanya zakat. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga syaratnya adalah al-milkut tam, telah dimiliki secara sempurna, dikuasai, ya. Total keuntungan sampai 100 juta lebih uang, ya, tabungan dan seterusnya, harus 100 juta lebih. Ya, tetapi kemudian yang 50 juta masih ada di tangan orang dan susah untuk ditagih, ditarik gitu kan. Ya berarti kesimpulannya dia belum wajib zakat. Ya, tetapi ada yang semangat, ya, kemudian udah saya keluarkan saja zakatnya. Ya nggak apa-apa, boleh-boleh juga yang seperti itu. Nanti pada saat uang yang belum di tangan itu kemudian dikeluarkan, bisa dikuasai, baru dikeluarkan lagi. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya 2,5%, ya, sangat kecil. Jadi kalau Bapak punya uang 1 juta, baru 25.000 yang dikeluarkan. Ya, nah, jadi enggak besar. Makanya Rasul dan para sahabatnya yang besar justru di infaknya. Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah karena kita mayoritas profesi, ya ada yang guru, ada yang PNS, ada juga yang pegawai swasta dan seterusnya, ya. Ketika tidak menyepakati itu adalah tidak masuk dalam zakat, ya masuknya infak, ya keluarkan sama 2,5% juga, ya. Dan kemudian sebagian ada yang mengkiaskan pula, ya, dengan tanaman, ya, itu pun perdebatan. Nah, tetapi yang lebih aman keluarkan,
ya, 2,5% itu dari total gaji yang diterima. Gaji yang diterima katakanlah satu bulannya sekitar 10 juta. 10 juta dikalikan 12 berapa itu? 100 ya, 120 juta. Udah wajib zakat belum kalau begitu? Halo? Jadi kalau penghasilannya gajinya setiap bulan 10 juta kali 12 bulan berarti berapa? 120 juta. Pertanyaannya, sudah wajib zakatkah? Sudah, karena sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Batas minimalnya 93 ya juta. Di standarnya adalah 93 gram emas tadi. Nah, tapi ini 93 juta ini baru perkiraan. Kan harga emas ini kan fluktuatif, naik turun. Nggak tahu sekarang mungkin sekitar 800-an atau 700-an. Ya, saya mengatakan 1 juta itu supaya mudah menghitungnya. Ya, nanti dihitung sendiri gitu. Ya, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya. Kalau yang mengalami kesulitan ya dalam konteks mengeluarkan zakat, ya para asatid ya, ada Ustadz Muharram, Ustadz Munawir bisa memberikan bantuan untuk sebagai penyuluh ya, konsultannya, supaya tidak salah. Kalau salah ataupun nggak mengeluarkan, wah ini hati-hati. Ada hak yang bukan miliknya itu dinikmati, wah bahaya. Ya, yang bukan haknya dinikmati, wah ini sebenarnya bukan hak dia, milik fakir miskin, tapi jadi apa? Jadi motor, atau jadi jendela, atau jadi benda-benda yang lain, atau jadi emas, perak emasnya istrinya. Wah ini berbahaya yang seperti itu. Kenapa saya katakan berbahaya? Dalam Quran surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang kemudian berat untuk mengeluarkan hartanya, ya, itu emas dan perak ataupun tabungan, tabanas dan seterusnya ya, itu pelit atau sayang sekali untuk dikeluarkan, ya, kata Allah, fabashshirhum, maka berikan dia kabar gembira. Kabar gembira itu menyenangkan nggak Pak? Menyenangkan. Tapi ini kabar gembiranya apa? Kabar gembiranya adalah bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Ini bahasa apa namanya itu? Kalau kasih kabar gembira dia dengan siksa yang sangat pedih. Kalau dalam bahasa usul fikih namanya tahdid ya, untuk menghinakan dia gitu ya, untuk menghinakan orang tersebut. Jadi dihinakan itu orang yang kemudian memakan sesuatu yang bukan haknya. Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya bukan hanya sekedar itu. Ya, nanti harta-harta yang bukan haknya dimakan itu akan menjadi setrika, ya, dijalankan ke punggungnya, ya, ke dadanya, ke tubuhnya, sehingga tubuhnya itu lumer. Ya, bayangkan kalau tangan kita sedikit saja kena yang namanya setrika, ya, itu sudah melepuh. Wah, itu dijalankan, ya, siksanya seperti itu. Nah, banyak hadis-hadis yang lain yang ada beberapa macam siksa terkait dengan orang yang makan bukan haknya, zakat nggak mau keluarkan dia, kemudian menjadi hamba yang bakhil. Ya, nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itu harus dikeluarkan. Jadi zakat yang wajib itu sedekah yang wajib zakat ada zakat mal. Gitu. Nah, kemudian ada zakat fitrah. Zakat fitri, zakat berupa makanan. Dalam mazhab Syafi'i harus makanan yang menguatkan. Indonesia beras, makanya ada di antara kita ada yang nggak mau ngeluarin zakat dengan uang. Karena apa? Karena nggak ada contoh masa Nabi, gitu ya. Nah, kita maklumi itu. Tetapi kemudian dinamika hukum Islam, ya, dalam mazhab Hanafi itu diperbolehkan, ya, berzakat dengan uang, dikarenakan uang lebih mudah. Untuk apa? Untuk dipergunakan. Ya, kalau kemudian ini dapatnya beras semuanya gitu kan, nah di rumah ngumpul beras, nggak ada lauk pauknya, orang bisa mengatakan oh bisa dijual. Ya, siapa orang yang mau beli beras gitu kan, atau menjualnya apakah itu bisa dengan mudah? Dalam ini
Imam Hanafi dengan metodologi hukumnya yang namanya istihsan, ya, beliau membolehkan yang namanya zakat dengan uang, ya, dan itu ada di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, kebolehan menggunakan zakat fitrah itu dengan uang. Nah, berapa jumlah uangnya itu? Ya, sesuai dengan makanan yang dimakan, gitu ya. Kalau berasnya per kilo 10.000, ya, yang sekilonya, nah maka itu dihitung saja 2,5 kilogram kali 10.000, berarti berapa itu? 25.000, ya. Lebih kan lebih bagus, gitu ya. Nah, di kita berapa kita akan nanti standarnya, ya. Kita pakai standar menengah, gitu ya. Tidak ngepas standarnya tapi dilebihkan, makanya kita ambil sekitar 40.000, ya, 40.000 sebagaimana tahun lalu juga 40.000. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bisa langsung, ya, dieksekusi oleh sekretaris untuk memberikan informasi ke warga jamaah yang barangkali pagi ini belum bisa hadir. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian, ya, itu zakat sudah selesai, ya. Ada orang yang kemudian datang, Pak, saya zakat, ya, berapa ini? Ya, 40.000, 3 keluarga, jadi 120.000. Ini uangnya 50.000 buat apa ini? Buat zakat mal. Buat zakat mal sajalah. Nah, ini bisa benar, bisa salah, gitu ya. Kalau benar, kalau memang itu bagian dari zakat mal yang dia keluarkan, karena kalau zakat mal itu kan hitungannya ada. Ya, hitungannya ada berapa persentasenya, jadi hasilnya berapa yang harus dikeluarkan. Nah, kalau kemudian 20.000 kemudian dikeluarkan, ya, sebagai tadi 30.000-nya ini kembalinya buat zakat mal saja, habis itu nggak dihitung. Ini konsep yang salah, ya. Nah, yang tepat apa? Ya, ya ini infak aja. Nah, itu lebih tepat, ya. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu jadi sedekah yang wajib adalah zakat. Nah, ada lagi sedekah yang sunnah, yang dalam bentuk materi yang sunnah. Yang sunnah itu apa? Yang sunnah itu ya bisa infak, membelanjakan harta, ya, masukkan ke kotak amal, ya, atau memberi uang kepada orang lain untuk membantu berobat dan seterusnya, itu bisa jadi infak. Nah, ini infak ini yang saya katakan tadi luar biasa, Rasul dan para sahabatnya, sehingga Islam bisa didakwahkan, ya, dengan luar biasa sampai mampu memerdekakan siapa? Bilal itu, ya. Bilal dimerdekakan, ditebus dengan 200 dirham, itu bukan uang sedikit. Ya, ini salah satunya fungsi daripada infak ini dioptimalkan. Nah, Bapak dan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya selain infak, ya, itu adalah hadiah. Ya, kata Rasulullah, salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling mencintai, menyayangi. Ya, hadiah itu dikaitkan dengan situasi, entah prestasi atau keadaan seseorang yang menyenangkan, ya. Makanya ketika ada orang lahiran, oh, ngasih hadiah. Ada yang nikahan, kasih hadiah, ya, dan seterusnya. Itu ada prestasi dari anaknya yang juara ini, juara itu, kasih hadiah. Ini bagian daripada kesunahan atau kesunahan. Dan kemudian yang dahsyat lagi dari sedekah yang sunnah itu adalah wakaf. Ya, wakaf. Wakaf memberikan harta yang tidak bergerak, entah itu tanah, mobil, gedung, motor, ya, kepada kepentingan dakwah. Wah, ini luar biasa. Dan bahkan sekarang sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasionalnya tentang wakaf tunai. Ya, mau bangun pondok, gitu kan, dan kemudian biayanya sampai sekian miliar. Ayo, siapa yang mau wakaf tunai? Nah, itu sudah ada payung hukumnya. Ya, jadi kalau ada kemudian wakaf tunai buat apa? Buat beli Quran. Wakaf tunai, ya, buat membangun panti asuhan. Ini mari kita bergerak secepatnya. Kenapa? Karena itu bagian dari sedekah yang strategis. Ya, nah, lembaga ormas-ormas Islam di Indonesia ini cukup banyak, ya, yang memiliki harta-harta wakaf itu. Muhammadiyah, ya,
banyak karena pendidikannya itu dari apa namanya tanah-tanah wakaf itu. Bahkan ada yang unik ya di daerah mana itu Magelang itu ada saudagar NU ya, konglomerat dia di sana itu kemudian memberikan wakafnya bukan ke NU-nya tapi memberikan wakaf ke Muhammadiyah. Ya, supaya apa dibangun rumah sakit dan seterusnya karena memang ini amalan-amalan yang populer ya. Nah, mudah-mudahan nih Pak Dondri, Pak Aten, Usman dan teman-teman yang lain yang menggerakkan ya apa namanya dompet duafanya itu ya aubnya ya amal usaha Muhammadiyah yang dilakukan oleh ranting Pondok Petir ya bukan sekedar nanti untuk membantu orang-orang yang membutuhkan saja ya tetapi nanti akan berkembang menjadi lembaga sosial yang strategis. Dakwahnya adalah dakwah sosial. Nah, Bapak dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah bagian dari sedekah. Apa manfaatnya ketika itu dilakukan? Bapak dan Ibu, uang itu enggak akan habis. Ya nilainya ya. Kata Buya Hamka, ketika duit itu kemudian dibelikan makanan, maka kemudian akan jadi kotoran. Betul nggak? Ya, tetapi kalau duit itu kemudian ya dibelanjakan untuk jalan kebaikan, bayar SPP anak-anaknya jadi anak yang soleh, solihah. Oh, bapaknya dapat itu, ibunya juga memperoleh, luar biasa ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kemudian yang sedang bangun masjid bergerak ya, masjid itu kemudian digunakan, takmir masjidnya bagus, kemudian ibadahnya begitu banyak jamaahnya. Bapak yang berinfak untuk masjid itu maka dia akan memperoleh pahala terus menerus ya selama masjid itu digunakan. Termasuk pondok tahfidz yang di dalamnya banyak para hafidz yang dicetak untuk menjadi dai-dai, untuk menjadi imam-imam di masjid-masjid di seluruh wilayah Indonesia umumnya. Nah, ini luar biasa ya dampaknya. Ketika dia berpahala, maka Bapak yang memberikan infak tadi juga akan memperoleh pahalanya. Ya, makanya Bapak dan Ibu ya, ada ratapan dari orang yang telah meninggal dunia. Ratapannya bagaimana sekiranya nanti aku dikembalikan ke dunia, apa yang akan dilakukan itu mayat-mayat meratap seperti itu? Fa as-saddaqo, saya akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Kenapa kok sedekah yang disebut? Bukan saya akan haji, saya akan umroh, saya akan sholat, tapi yang disebut sedekah. Ya karena sedekah itu mudah dan strategis. Ya, strategis, pengaruhnya begitu dahsyat. Tanpa adanya sedekah mungkin Islam tidak akan sampai ke Indonesia. Tanpa adanya tanpa adanya Utsman bin Affan yang dermawan, Abu Bakar As-Siddiq yang sangat dermawan, ya, kemudian Rasulullah dan Khadijah yang begitu dermawan, ya, mungkin Islam nggak akan berkembang di sana. Nah, disitulah pentingnya Bapak dan Ibu yang kami hormati sedekah di dalam Islam. Terakhir, ya, bukti daripada sedekah itu sangat bermanfaat ya bagi kita, termasuk bisa menyembuhkan penyakit itu. Salah satunya adalah ada seorang daripada TKW dari Indonesia yang mau berangkat ke katakanlah Timur Tengah, Arab Saudi. Ya, pas dipanggil dia baru lahiran itu anaknya. Baru lahiran. Tapi karena dia memang pingin mensejahterakan atau membuat perubahan ekonomi, lahir 1 pekan kemudian berangkat. Bayangkan tuh, ya, anak baru lahir kemudian ditinggal ibunya langsung harus berangkat ke Arab Saudi, Timur Tengah. Nah, setelah sampai di sana, ya ketemu majikan yang baik, majikannya kebetulan lagi sakitnya sakit kanker. Ya, dilayani oleh TKW dari Indonesia ini. Pelayanannya bagus ya, dan kemudian ramah, sopan. Ada yang diamati oleh sang majikan itu, ini karyawati atau TKW ini kok sering keluar masuk ya ke kamar mandi. Ya. Nah, ditanya apakah gerangan yang kamu lakukan setelah kamu keluar di kamar mandi kok kamu berurai air mata kemudian kamu usap itu air matamu. Saya amati itu. Terus dijawab, saya itu mau pergi ke sini baru lahiran. Saya masuk kamar mandi itu ya, saya memeras air susu saya supaya nggak jadi masalah. Kemudian yang kedua ya, saya nangis ya karena ingat dengan anak saya itu. Akhirnya
majikannya itu mengajak berdialog selalu lebih panjang lagi. Kesimpulan dari pembicaraan itu adalah, kamu kontrak di sini berapa tahun? Ya, 2 tahun. Udah, ini gaji kamu 2 tahun. Ya, kemudian saya belikan tiket untuk pulang dan sekaligus tiket untuk berangkat lagi tatkala kamu mau pergi bekerja di sini lagi. Udah, akhirnya pulang itu. Bayangkan baru kerja belum sampai 1 bulan, ya, gajinya sudah dikasih 2 tahun. Dan kemudian ya dikasih tiket pulangnya, kemudian dikasih tiket pulang sekiranya mau balik lagi ke kerja di Arab Saudi. Wah, luar biasa ini, akhirnya pulang ya dengan waktu yang singkat tapi menghasilkan penghasilan yang begitu banyak. Nah, yang menarik perkembangan dari penyakit sang majikan yang sudah divonis dengan kanker yang sudah berat, ya akhirnya begitu diperiksa, luar biasa itu. Jadi kesimpulannya penyakit kankernya itu sembuh, ya, sembuh. Dokternya sampai bingung begitu ditanya, dok, ini kamu berobat kemana kok bisa begini, perubahannya jadi bagus? Ya saya nggak berobat kemana-mana dok, hanya satu yang saya lakukan, saya bersedekah kepada seorang TKW itu, sehingga mungkin karena wasilah itu, ya dengan perantaraan sedekah itu, maka penyakit saya kemudian bisa jadi sembuh. Masya Allah. Ya, jadi banyak kisah-kisah. Ya, belum lagi ketika meninggal dunianya, ya itu ada Bu Haji yang di Parung, yang dibongkar kuburannya di Bogor, ya, ternyata masih utuh dan kemudian baunya wangi. Ditanya apa rahasianya? Oh, ternyata ini sang bunda ini seorang yang ahli bersedekah. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu ya, bisa menjadi ya orang-orang yang lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan yang sebelum Ramadan. Ya, sehingga puasa kita ini ya kemudian diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah, dan kita ya menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal lain yang mungkin karena ini ranahnya fikih, ketika ini belum dipahami secara utuh, bisa japri atau ditanyakan di grup masjid atau di grup forsil, ya. Wah, ini ada masalah begini, biar nanti sama-sama bisa dijawab oleh ya entah Ustaz Muharram, Ustaz Munawir atau Ustaz-Ustaz yang lainnya. Ya, ini saja. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.